ceritanya Aisyah pernah tersalah pada saat Safiyah datang ke rumah Aisyah. Kondisi Safiyah yaitu pendek, tuen. Maka Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, Safiyah hadhihi." Safiyahnya tuen. Apa Rasulullah katakan? Engkau telah ghibah. Andai kata ucapanmu yaitu dimasukkan ke lautan, lautan pun akan tercemar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagai langkah yang pertama, mari oleh kedanyo tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Selawat beriring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Takzim khatib kepada imam masjid, BKN, pengurus masjid, dan seluruh jamaah Jumat yang semoga diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala di dunia dan di akhirat. Judul tausiah singkat, Sya'ban menuju Ramadan. Nyo bulan Sya'ban, artinya Sya'ban hanya beberapa hari lagi, tidak sampai sepekan, maka kita akan menuju Ramadan. Namun butuh diingatkan kembali bahwa bulan Sya'ban ini banyak manusia lalai. Sebuah hadis melalui jalur Usamah bin Zaid yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Rasulullah mengatakan, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Sya'ban." Demikian bulan banyak manusia lalai, yaitu bulan antara Rajab dan Ramadan yang dimaksud Sya'ban. Di bulan ini coba oleh kita evaluasi diri kita. Yang pertama, lalai daripada bertaubat. Lalai hati kita daripada menyesali dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Yang kedua, lalai hati kita sudah melakukan ibadah secara zahir, sudah nampak ibadah. Kata tamong lang masjid, nilai ibadah itikaf. Namun belum niat itikaf, belum jadi ibadah. Lalai hati kita. Kemudian coba tak evaluasi diri katanya. Panggilan-panggilan melalui muadzim yang Allah panggil. Berapa kali kita hadir? Kemudian lalai diri kita dalam mempersiapkan diri masuk ke dalam bulan Ramadan. Maka untuk masuk ke dalam bulan Ramadan butuh persiapan. Di antaranya paling minimal satu, ilmu.
ilmu yang merupakan panduan kita di dalam beribadah dan beraktivitas. Ilmu yang merupakan yaitu berilmu sebelum beramal, kata ulama. Dengan ilmu inilah orang-orang menjadi baik. Dengan betul-betul memahami ilmu dan masuk ke jiwanya, orang tersebut akan menjadi baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa saja yang Allah merencanakan orang tersebut baik, niscaya diberikan paham di dalam agama. Arti paham sebuah ilmu yang ia dengarkan, sebuah ilmu yang dia dapatkan atau dia baca, kemudian masuk ke otaknya, bersarang, melekat, hidup dalam hati. Pada saat ilmu masuk ke dalam hati, maka bergeraklah anggota tubuhnya untuk melakukan amal. Dalam kitab-kitab tasawuf dijelaskan bahwa di antaranya kitab Salikin menjelaskan bahwa sebuah amal akan hasil, tahapan pertama adalah ilmu. Setelah ada ilmu, maka ilmu tersebut connect, tersentuh dengan kalbu, raja bagi tubuh. Maka pada saat ilmu sudah ada dalam hatinya, maka dia akan menyuruh kepada rakyatnya, anggota tubuhnya untuk beramal. Maka dibutuhkan sebuah ilmu sampai kepada kalbu. Bukan sebuah ilmu hanya mengisi otak, kemudian keluar di telinga yang satu lagi. Kaum muslimin yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, maka dalam Ramadan kita butuh persiapan tentang ilmu. Mulai daripada masalah rukun. Secara global rukun yaitu niat dan menahan diri daripada membatalkan puasa. Yang pertama masalah dengan niat. Kapan kita niat? Malam. Yang disebut malam adalah mulai maghrib sampai sebelum fajar. Kemudian wajib niat. Dalam puasa wajib malam. Dan niatnya tiap malam. Bukan satu paket. Para ulama menjelaskan andai kata niatnya satu paket pada malam pertama, itu hanya sah untuk malam pertama. Alasan para ulama mengatakan bahwa setiap malam, malam satu, malam yang kedua dan malam yang ketiga, ini ibadah masing-masing. Artinya leh sebuah ibadah kata buka kata selesai. Malam kita menglau butuh niat lagi. Masuk malam lagi butuh niat lagi. Bagaikan kita salat iaitu tarawih. Takbir kemudian selesai salam tabudah lam, maka butuh oleh kita tanid lam. Kemudian salam tabudah lam, butuh oleh kita iaitu niat lagi. Tidak sah kita niat salat tarawih 20 rakaat sekaligus. Kemudian pada rakaat ketiga, kelima, ketujuh tidak niat lagi. Kemudian butuh oleh kita menjaga daripada hal-hal yang membatalkan. Melakukan sunnah. Bagaimana sahur kita, pajang sahur yang tepat. Baik posipluh, tarawih, kata gap sahur. Padahal belum waktu sahur. Kemudian makanan sahur bagaimana? Kurma. Kemudian bagaimana makna mentakhirkan sahur mendekati yaitu dengan waktu sahur. Yaitu sekitar 50 ayat. Dan lain sebagainya kita butuh membaca kembali. Kemudian kita butuh yaitu mempersiapkan ilmu dan mengamalkan hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Hal-hal yang menghanguskan pahala puasa. Nyo sedikit oleh gedanyo yang kadang-kadang taduku tapi tidak menjaga dengan sebaik-baiknya. Maka Rasulullah mengatakan, "Rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illa ju'a wal atsh." Kebanyakan orang-orang yang berpuasa, tiada bagi mereka yaitu pahala puasa, kecuali yang ada adalah lapar dan dahaga, dan gerah. Kebanyakan, artinya bukan sedikit, banyak. Oleh para ulama menjelaskan diantaranya dalam Ihya Ulumuddin,
bagaimana menjelaskan penyebab tidak ada pahala puasa atau hangus pahala puasa. Yang pertama, allazi yuftiru alal haram. Orang-orang yang membukakan puasa dengan yang haram. Adakala haram zatinya, benda tersebut haram, dan ini jarang kita lakukan, jarang kita lakukan. Atau yaitu haram sifatnya arizi, proses harta yang kita dapatkan, yaitu sesuatu yang haram, kemudian kita gunakan untuk berbuka puasa, maka apa jadinya? Hangus pahala puasa. Yang kedua, alladzina yumsiku anit ta'amil halal wa yuftiru ala luhumin nasi bil ghibah. Yang kedua, penyebab yaitu pahalanya hangus, orang-orang yang menahan diri daripada makan makanan yang halal. Halal makanan tersebut untuk dimakan kalau bukan dalam kondisi puasa. Namun membukakan yaitu dengan daging-daging saudaranya dengan cara ghibah, upat, menyampaikan aib saudaranya di belakangnya, menyampaikan kekurangan saudaranya. Aisyah pernah tersalah pada saat Safiyah datang ke rumah Aisyah. Kondisi Safiyah yaitu pendek, tuen. Maka Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, Safiyah hadhihi. Safiyahnya tuen. Apa Rasulullah katakan? Engkau telah ghibah. Andai kata ucapanmu yaitu dimasukkan ke lautan, lautan pun akan tercemar. Ternyata mengatakan pendek saja diikut kaganggap ghibah. Pernah tersalah Aisyah. Bagaimana dengan hal lain yang lebih? Kemudian yang ketiga, yang lebih umum lagi, orang perkara yang dapat membatalkan pahala puasa. Allazi la yuhfadhu jawarihu anil asam. Yaitu orang-orang yang tidak memelihara panca inderanya, dirinya daripada melakukan dosa-dosa. Hana pelihara roh daripada baik dosa, roh terjerumus dalam dosa. Apakah dosa tersebut yaitu dosa mata melihat yang haram, dosa tangan menyentuh yang haram, dosa mulut melakukan hal yang haram, membicarakan hal yang haram, yang intinya yaitu dosa. Mulai daripada yang pertama yaitu, dan yang kedua dan yang ketiga, semuanya ini perkara yang menjadi dosa dan haram. Maka para ulama gegarih, saboh garih untuk mudah dipahami. Tak lakukan hal-hal yang haram, hal-hal yang berdosa saat kita berpuasa dapat membatalkan, bahasa atau mufhum dapat menghanguskan pahala puasa. Melakukan hal-hal yang makruh dapat mengurangi pahala puasa. Kaum muslimin yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, persiapan selanjutnya yang minimal yaitu iman kita. Karena sama-sama kita mengerti iman kita yazid, bertambah dengan melakukan ketaatan lahir dan batin. Lahir beribadah, batin juga karena Allah. Kemudian yaitu yang berkurang bil ma'asi, dengan melakukan kemaksiatan. Apakah maksiat zahir ataupun maksiat batin. Hana ikhlas, ujub, tekabur, meremehkan orang lain, buruk sangka, dan masih banyak. Semua dosa yang kita lakukan ini akan berkurang iman kita. Pada saat iman kita berkurang, akan lemah anggota tubuh kita untuk menggerakkan amal saleh. Maka iman ini adalah tujuannya menggerakkan amal saleh dan mengendalikan amal yang salah ataupun berdosa. Coba oleh kita kalian, Al-Quran menyebutkan
illal ladzina amanu wa amilus salihah. Sering kali didahulukan iman, kemudian amal saleh. Sampai tidak kurang 33 kali disebutkan yaitu iman, amal saleh. Iman, amal saleh. Untuk tergerak amal saleh, amal yang jerok, maka dibutuhkan iman. Maka kita akan dipanggil dalam puasa ni, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Urang-urang yang beriman betul-betul, yang akan betul-betul berpuasa dan akan betul-betul melakukan ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Kemudian untuk mampu melakukan puasa, Rasulullah menyebutkan man sama Ramadhana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa saja yang berpuasa dengan penuh keimanan dan penuh keikhlasan, Allah ampuni dosanya yang lalu. Untuk mampu puasa dikaitkan, dihubungkan yaitu iman dan ikhlas. Kemudian man qama ramadhana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa saja yang mendirikan malam di bulan suci Ramadan dengan iman, modalnya iman dan ikhlas, maka dia akan diampuni dosanya yang lalu. Ternyata untuk ibadah urau, tak puasa, ibadah malam, modalnya adalah iman. Yang menggerakkan kita yaitu ke tempat-tempat ibadah iman. Bukan karena kekuatan tubuh, menyesungguh karena kekuatan tubuh, maka tegata anak muda dengan urung tua, maka akan lebih yaitu jamaah diisi oleh para pemuda yang hebat. Tapi ternyata subuh urung tua yang menandakan adalah iman. Kita pernah membuka lembaran kehidupan yaitu Umi Maktum, seorang yang buta, tunanetra, tidak bisa melihat, tapi beliau mampu hadir sebelum diazan. Malahan beliau menjadi pasangan azan Bilal bin Rabah. Kaum muslimin yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, imannya sangat butuh untuk mengendalikan katanya tidak melakukan dosa. Tidak melakukan dosa dengan apa saja. Apakah dosa dengan mulut? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka dia akan berbicara yang baik atau diam. Kemudian perkara yang lain bahwa iman ini mampu mengendalikan seseorang yang biasanya berbuat dosa, pada saat ada iman dia mampu mengendalikannya. Sebuah hadis riwayat Imam Bukhari. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak akan berzina orang yang biasanya bisa berzina. Pada saat tersebut ada iman, ia ada nur iman dalam jiwa. Kekuatan yang akan mengendalikan dia untuk beribadah. Kekuatan untuk mengendalikan dia untuk tidak melakukan maksiat. Zina bagaimana? Zina dengan tangan, zina dengan mata, zina dengan memikirkan sesuatu yang dilarang oleh agama. Tapi pada saat tersebut ada nur iman, dia mampu mengendalikannya. Maka kita sangat butuh tentang persiapan tersebut. Dan masih banyak persiapan lain, istiqamah dalam beribadah, kemudian ikhlas dalam beribadah dan lain sebagainya. Cuma karena mengingatkan waktu, maka kesimpulan yang mau kita ingatkan kembali bahwa bulannya Syaban BO teh le urang yang lalai. Khawatir takut lalai sampai kita mau Ramadan. Persiapan di antara persiapan minimal paling kurang ilmu tak baca kembali tentang puasa. Katanya kembali bak gure-gure. Kemudian iman katanya tak jaga begot, malahan tak tingkatkan dengan melakukan yaitu ketaatan, tak baca Al-Quran, duduk dengan bersama orang-orang yang saleh, duduk di masjid, itu melihat hal-hal tentang orang melakukan kesalahan, tergerak iman kita lagi untuk melakukan kebaikan. Seterusnya, butuh oleh kita
untuk mengingat kembali kepada diri kitanya dan keluarga kitanya akan datamong bulan suci Ramadan, bulan di mana kita akan memetik pahala. Abu Bakar Al-Balkhi mengatakan bulan Rajab itu bulan menanam. Kemudiannya bulan Sya'ban yaitu menyiram dan tingkatkan ibadah. Syahrul Ramadan, syahrul hisadi zar'i. Sedangkan bulan Ramadan bulan di mana kita memetik panen pahala. Namun apabila bak Sya'bannya kita hana tingkatkan, takut dalam Ramadan hana puta petik. Wallahu a'lam bissawab. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Rabbil firli wa walidayya warham. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa dzikrullahi akbar.